nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay! Gimana nih liburan semesternya? Asik atau bosan di rumah aja? Walaupun kalian di rumah aja, walaupun kalian merasa beda di liburan kali ini, kakak harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya, selalu menjaga diri kalian. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak Dinda sama guru-guru sekolah minggu lainnya mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Yeay, semoga di tahun ini kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati dalam studinya, dalam segala apapun di dalam kehidupan kalian. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri kalian untuk datang kepada Bapa untuk beribadah dan memuji dan memuliakan namanya. Sekarang kita mau angkat satu pujian, kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa memulai ibadah ya Tuhan. Walaupun ibadah kami hanya melalui online ya Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Kiranya ibadah online ini tidak mengurangi niat kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon padamu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah, dipersilakan Kak Grace.
Terima kasih Kak Cynthia untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pujian kita kembali, Kakak Grace mau nanya kabar adik-adik dulu. Kalau Kakak Grace bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik harus jawab, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekarang kita coba ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sekali lagi Kakak Grace coba tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Nah, untuk lebih semangat lagi, Kakak Grace mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kalau Kakak Grace bilang, Laskar Kristus, adik-adik harus jawab siap dengan yang tegap dan siap, oke? Kita coba ya. Laskar Kristus. Nah, karena adik-adik udah siap dan adik-adik juga udah kabarnya juga udah luar biasa, sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Musik dengan gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Air sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Air sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tadi disediakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan Kalenta, kita akan menyanyikan lagu satu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Musik. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak juta Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, temukan juru selamat.
pom. Lagi ya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus semuanya hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Halo adik-adik terkasih yang ada di rumah, selamat tahun baru untuk kalian semua yang ada di Bojong, yang ada di Malaka, di Tanah Merah, di gereja pagi dan siang, di mana aja kalian berada. Selamat tahun baru dari Kak Lenta dan dari semua guru-guru sekolah minggu. Nah, walaupun di tahun yang lalu kita sedih mungkin ya, Natalnya online, sekolahnya online. Udah tahun baru, masih juga harus sekolah minggu online gitu ya. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun masih pandemi begitu ya, tapi Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih bisa sekolah lagi walaupun online, masih bisa sehat bersama keluarga, dan hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Nah, kalian mau cek dulu nih, Alkitabnya udah ready belum? Ayo, yang belum ada Alkitabnya diambil dulu, diambil Alkitabnya, duduk yang manis supaya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada minggu pertama sekolah minggu di tahun 2021. Sudah semua ya? Yo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada tahun baru ini kami kembali bersekolah minggu. Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu secara online, kami terus bersyukur kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kehidupan, memberikan kami keluarga yang terus mendukung kami. Terima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur kami boleh kembali bersekolah minggu secara online di Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semuanya menjadi anak-anak yang manis, yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Lenta akan membacakannya dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kak Lenta membaca, tapi adik-adik juga menyimak dan mengikuti di rumah masing-masing ya. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, cerita hari ini tuh tentang perkawinan atau pernikahan di sebuah kota yang bernama Kota Kana. Siapa di sini yang pernah diajak mamanya atau papanya atau opungnya ke pesta kawin? Siapa? Ayo angkat tangan. Kalian tak dulu waktu kecil suka dibawa tuh sama opung gitu ya, atau sama mama dibawa ke pesta kawin. Kalau ke pesta kawin, biasanya orang ngapain? Atau kalau kalian pernah diajak mama atau opung ke pesta kawin, yang paling kalian tunggu-tunggu ngapain? Kalau kalian tak sih yang ditunggu-tunggu itu makannya. Makannya enak nggak? Ada saksang ya kan, ada ikan mas arsik, ada sup, ada sayur-sayurnya gitu. Enak kalau makan di pesta. Jadi kalau kalian tak dulu diajak ke pesta kawin tuh ya, pasti habis salam-salaman sama yang nikah tuh langsung langsung nyari makanannya mana gitu ya. Nah, cerita kali ini Yesus juga dibawa ibunya Maria menghadiri sebuah pesta perkawinan di kota Kana. Nah, biasanya kalau yang diundang ke pernikahan itu kan ada hubungan saudara gitu ya. Jadi yang menikah ini adalah masih ada hubungan saudara lah dengan Yesus. Kemudian ibunya bilang, "Ayo Yesus ikut sama ibu ke pesta perkawinan," gitu ya. Kemudian tidak hanya Yesus yang ikut, murid-muridnya juga ternyata ikut gitu. Tapi ada yang menarik, adik-adik yang terkasih. Jadi kan ini udah duduk nih ya, datang nih Yesus datang, ibunya Maria udah duduk, murid-muridnya juga udah duduk. Nah, seperti biasanya kan kalau orang datang ke pesta, kan biasanya tuh ada tuh yang ngasih minum, habis itu udah salam-salaman sama pengantin dikasih makan gitu ya. Kalau kita kan dikasih makan saksang, panggang, ikan mas. Kalau di sana tradisi orang Yahudi, maka yang paling penting adalah harus ada anggur. Anggur, tahu anggur nggak? Kalau buah anggur pernah makan ya. Tapi ini yang disajikan tuh minuman dari anggur. Buah anggur itu diperas sarinya udah seperti minuman gitu ya. Baru itu disajikan kalau ada pesta pernikahan. Dan biasanya kalau pesta pernikahan, anggurnya tuh mesti enak, ada pahit-pahit manis gitu. Nah, setelah duduk nih ya, kan undangan yang datang gak cuma Yesus ya, saudara-saudara yang lain juga pada datang, rame sekali pestanya. Tiba-tiba ya, pelayannya datang dengan muka sedih. Wah, ada masalah begitu ya. Terus ibunya Maria bingung nih, wah ini pelayan-pelayan kenapa wajahnya kayaknya sedih, kemudian kayak ada masalah gitu ya. Terus Bu Maria datang tuh, pelayan kenapa? Pelayan bilang, aduh ibu, anggurnya habis. Pelayan tuh panik ya kan, tamu masih berdatangan rame gitu ya. Yesus juga belum dapat anggur, murid-muridnya juga belum dapat anggur, mereka belum minum gitu kan. Sementara tamu yang lain masih datang dan anggurnya habis. Datang lagi pelayan yang satu, aduh, ayo cari lagi anggur ke kota yang lain, ayo beli lagi anggurnya, nanti kita malu, ini tamu masih banyak, bagaimana ini? Mereka panik, mereka sedih, mukanya tidak ada yang sukacita. Kenapa? Anggur habis. Masa pesta anggurnya habis sih gitu ya. Kemudian Ibu Maria merasa, wah, sepertinya Yesus harus menolong nih, sepertinya Tuhan Yesus nih harus melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian Ibu Maria datanglah, dia mendekati Yesus. Katanya begini, Yesus, lihatlah mereka panik karena anggurnya habis. Tolonglah mereka. Yesus bingung dong ya. Kan belum waktunya Yesus melakukan mukjizat. Kemudian Yesus bilang apa sama Maria? Ibu, belum saatnya aku melakukan mukjizat hari ini. Tapi tahu nggak? Ibu Maria membujuk Yesus sampai Yesus mau. Karena Ibu Maria kasihan
kasihan sama pelayan-pelayan, kasihan sama yang punya pesta. Dan Ibu Maria tahu kalau Yesus itu anak Allah, dia pasti bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ibu Maria datang lagi mendekati anaknya Yesus. Yesus, ayolah kasihanlah kepada mereka, kan yang pesta juga saudara kita, tolonglah lakukan sesuatu. Adik-adik, kalau kalian jadi Yesus, kalian luluh nggak? Kalau ibunya sudah berulang-ulang bilang, tolonglah mereka Yesus, tolonglah mereka Yesus. Wah, Tuhan Yesus pun luluh hatinya ya. Kemudian Yesus pun mendatangi para pelayan-pelayan yang tadi mukanya muram, yang tadi mukanya sedih, panik gitu ya. Terus dia bilang, bawalah ke sini semua tempayan-tempayan itu dan isilah penuh dengan air. Jadi zaman dulu itu orang-orang Yahudi itu menyimpan air tuh di tempayan. Tempayan itu kayak kendi gitu loh, adik-adik kenal ya, kendi tempat air begitu ya. Datanglah pelayannya lari-lari, mereka udah semangat gitu ya. Wah, ini satu-satunya pertolongan kita ini gitu. Dibawalah tempayan-tempayan itu, ada 6. Tempayannya besar adik-adik. Taruh semua 6 di depan Yesus, diisi sama air. Habis itu apa kata Yesus? Dia bilang, ambillah air yang di dalam itu, bagikanlah kepada tamu-tamu. Lainnya kan bingung ya, kan tadi dimasukin air, kenapa kita sekarang disuruh bagi-bagi sama tamu? Memangnya kita mau disuruh bagi-bagi air gitu ya? Mungkin kalau kita juga jadi pelayan, kita juga bingung ya, masa kita mau bagi-bagi air sih? Apa kata tamu-tamunya nanti gitu ya? Cuman si pelayan-pelayan itu tadi udah dibilangin Ibu Maria, kalau Yesus bilang apapun, kalian ikuti aja ya. Akhirnya pelayan-pelayan itu walaupun hatinya bertanya-tanya, mereka tetap mengikuti apa kata Yesus. Kemudian mereka mengambil kayak ceret kecil gitu ya, diisi, kemudian diisi ke gelas-gelas. Terus bener adik-adik, yang tadinya air yang dimasukkan ke tempayan itu ketika mau dibagi, air biasa itu kan warnanya bening ya. Kalau anggur itu kan warnanya merah gitu ya, merah tua gitu kan. Berubah, airnya berubah menjadi anggur. Wow, hebat. Kemudian pelayan-pelayan tuh mukanya yang tadi panik, yang tadi sedih, yang tadi muram, seketika berubah menjadi sukacita. Mereka gembira, mereka lari sana nganterin anggur, lari ke sana mengantarkan anggur, lari ke sana mengantarkan anggur yang tadi belum dapat. Ada lagi yang udah dapat, mau lagi. Karena apa? Anggur yang barusan itu dari air berubah menjadi anggur itu, yang mukjizat Yesus itu rasanya jauh lebih enak. Wah, sampai ada yang bilang, ini yang pesta aneh juga ya. Tadi anggur yang pertama nggak terlalu enak, anggur yang terakhir kok bisa enak banget ya. Jadi tahu nggak, semua orang bersuka cita pada waktu itu. Pelayan-pelayan suka cita, yang punya pesta juga suka cita, tamu-tamu yang minum anggurnya juga lebih suka cita lagi karena anggurnya enak luar biasa. Nah, siapa yang bisa mengubah kesedihan tadi menjadi sukacita? Siapa yang bisa mengubah kepanikan dan kemuraman para pelayan menjadi gembira? Tuhan Yesus. Mukjizat dari Tuhan Yesus membuat mereka semuanya bersukacita. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira nih ya, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran apa nih buat kita semua nih, buat Kak Lenta, buat semua kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik tersayang di rumah. Mungkin kan adik-adik juga sedih ya sekarang ya, kayak tadi Kak Lenta bilang tuh, wah, Natalan tahun lalu tuh nggak ada seru-serunya, sedih. Walaupun mama beli baju baru, nggak ada gunanya. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa fotoan sama pohon Natal yang besar yang di gereja. Cuma Natal online, sedih gitu ya. Apalagi, sekolah juga. Lagi-lagi nge-zoom, lagi-lagi Google Meet, Google Classroom gitu ya. Temennya udah lama nggak ketemu, Kak Lenta sedih, nggak bisa main. Dulu main lari-larian di tanah lapang, ketawa-ketawa. Dulu bisa main masak-masakan sama teman-teman, bisa main panjat-panjat. Di sekolah itu asik Kak Lenta, senang, gembira. Sekarang nggak bisa, sedih gitu ya. Apalagi coba,
Dulu bisa liburan kalian tuh, bisa ke pantai, pergi ke Ancol, ke puncak, ke mall. Sekarang coba ngapain? Bisanya ngapain? Bisanya cuman stay at home. Bisanya cuman di rumah. Sedihnya berkali-kali lipat. Sedih nggak sekolah, sedih nggak ketemu teman-teman, sedih nggak bisa ke gereja, sedih nggak bisa jalan-jalan, sedihnya banyak pokoknya. Itu mirip pelayan yang tadi ya. Pelayan yang tadi kan juga sedih banget ya. Anggurnya habis, mereka sedih. Wah, mereka hampir menangis. Panik, hampir putus asa. Nah, adik-adik juga kalau sedih sekarang, yang pasti kita semua mengalami hal yang sama. Gak cuma adik-adik sendirian yang mengalami kesedihan, seluruh dunia juga mengalami kesedihan. Kalian tuh juga gak bisa lagi pergi-pergi kayak yang dulu, jalan-jalan gitu ya. Gak bisa lagi pergi keramaian gitu ya. Harus banyak-banyak di rumah gitu kan, karena pandemi ini. Nah, tapi apakah kita mau berlarut-larut dalam kesedihan? Hari ini firman Tuhan hari ini cerita tentang pernikahan di Kana. Tuhan Yesus memberikan sukacita karena mukjizat yang dilakukannya. Nah, untuk adik-adik di rumah juga harus bersukacita. Bagaimana caranya? Menikmati waktu-waktu bersama keluarga. Ada mama, ada papa, ada adik, ada abang, ada kakak gitu ya. Nikmatilah saat-saat di rumah dengan gembira. Misalnya nih ya, kalau tadinya main masak-masakannya di sekolah sama teman sekolah, bolehlah main masak-masakan sama kakaknya misalnya ya. Sekali-sekali ngajak mama juga nggak apa-apa gitu. Kalau tadinya main game itu sama teman-teman di sekolah, ajak tuh adiknya atau abangnya main game di rumah, atau ajakin papa sekali-sekali. Apalagi ya yang bisa dilakukan ya kalian tanya supaya di rumah itu juga gembira gitu ya, nggak sedih, nggak stres gitu. Berkebun gitu kan, nanam-nanam tuh, nanam apa ya, bisa nanam sayur-sayuran, bisa minta tolong mama gimana nih bikin pupuknya, beli potnya. Kita lihat di YouTube tuh banyak ininya kan, tutorialnya kan. Apalagi belajar masak-masakan sama mama tuh, atau masak beneran, bikin kue bareng-bareng misalnya, coba-coba bikin cookies. Ada resep-resepnya tuh banyak di Google atau di YouTube ya. Apalagi ya supaya gembira di rumah ya kalian ya. Boleh juga tuh olahraga bareng-bareng di rumah tuh, atau piknik di depan rumah ya. Jadi piknik nggak harus ke puncak tuh jauh, bisa di rumah atau di depan halaman gitu ya. Intinya adalah di dalam rumah bersama keluarga kita bisa bersukacita. Begitu adik-adik ya, jadi jangan stres, jangan sedih terus, jangan putus asa, tetap harus semangat, tetap harus bersukacita. Nah, kalau kita udah sukacita, kita udah semangat, mari kita sebarkan kepada teman-teman kita yang lain. Misalnya nih, kalau udah semangat di rumah, sukacita di rumah, udah bisa main-main di rumah, pelihara ikan misalnya gitu ya, bikin senang, teleponlah temennya atau video call gitu ya. Hey, kamu jangan sedih-sedih ya, ayo semangat, ayo sukacita gitu. Jadi teman-teman yang lain juga diajak untuk bersama-sama bersukacita dan bersemangat. Nah, di minggu pertama Januari 2021, minggu pertama kita ibadah online lagi di sekolah minggu. Kalian tak berharap, kakak-kakak sekolah minggu semuanya berharap adik-adik di rumah tetap tersenyum, tetap sukacita, dan tetap semangat. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, sayang kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus peduli kepada kita semua, dan Tuhan Yesus sanggup memberikan sukacita kepada kita semua. So, tetap semangat dan tetap sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Benar Tuhan, kadang-kadang kami sedih, kami bosan di rumah, kami tidak bisa keluar-keluar, kami kadang-kadang merasa muram, kami tidak bersemangat. Hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu supaya kembali bersemangat,
kembali lagi bersukacita karena kami bisa bersukacita bersama dengan keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu supaya tetap sehat dan tetap bersemangat dan bersukacita walaupun di rumah masing-masing tidak bisa keluar-keluar seperti dulu. Terpuji Engkau ya Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lenta. Nah, gimana adik-adik khotbahnya? Pasti bagus kan? Pasti dong. Nah, adik-adik sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sukacita Ada di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lanjut. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami hingga sampai di ujung ibadah ini. Tuhan tetap menyertai kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan setiap ibadah kami ini, baik pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Kiranya juga setiap firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap melaksanakan setiap aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih atas pelayan-pelayan yang sudah melayani di hari ini. Kiranya setiap pelayanan kami juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak sekolah minggu kami, adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Saat ini Tuhan Yesus, mereka masih belajar online, masih di rumah saja Tuhan. Kiranya setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan boleh yang memberkatinya. Dan setiap pelajaran yang boleh dia terima dari guru-gurunya boleh dia laksanakan dengan baik di rumahnya Tuhan Yesus. Boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan baik dari orang tua, dari guru, baik kami dari guru sekolah minggunya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami juga Tuhan yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Mereka mencari nafkah, Tuhan juga yang memberkati setiap rezeki mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan Yesus. Agar orang tua kami bisa membimbing kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayanmu di gereja di HKI Tanjung Priok, baik itu kami dari guru-guru sekolah minggu atau pelayan pendeta, para majelis tua Tuhan Yesus. Kiranya setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati para guru-guru sekolah minggu, kiranya setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan dapat memberkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan kami, studi kami, maupun pelayanan kami, kiranya juga Tuhan yang boleh memberkatinya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya apapun yang mereka kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan Yesus saja. Kiranya juga Tuhan Yesus, pandemi yang saat ini
masih ada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menghapuskannya, Tuhan yang boleh menjauhkan dari kami satu persatu Tuhan Yesus. Tuhan boleh melindungi kami dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu, cepat berakhir Tuhan Yesus, agar kami boleh beraktivitas seperti biasa. Kami boleh pergi ke sekolah, kami boleh bermain bersama teman-teman kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, dan kami boleh datang ke gereja-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para tim medis, baik itu para dokter, para perawat, dan para orang-orang yang bekerja untuk pandemi ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Kiranya melalui mereka kami boleh sehat, kami boleh terberkati Tuhan Yesus. Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan Yesus ketika kami melakukan kesalahan, baik kepada sesama kami, kepada orang tua kami Tuhan Yesus, terlebih kepadamu. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kalian semua. Jangan ditutup dulu, kita masih ada aktivitas dan pengumuman yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Jadi tetap saksikan terus ya, jangan dimatiin dulu, oke? Untuk kakak dan abang dipersilahkan. Terima kasih Kak Dian untuk doa penutupnya. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah, hari ini Kak Tika mau kasih tahu, hari ini kita akan membuat aktivitas tempayan. Tada! Seperti ini contohnya. Ini untuk kelas kecil, ini untuk kelas besar. Oke. Hari ini sekarang Kakak Tika mau menjelaskan gimana sih cara buat kelas kecil. Pertama, Kakak Tika mau kasih tahu alat dan bahannya. Yang pertama adalah kertas kosong. Kertas kosongnya boleh apa aja, boleh kertas bekas yang tapi belakangnya masih kosong bisa dipakai. Lalu buku, atau ada adik-adik punya buku yang tidak terpakai juga boleh. Lalu kedua pensil, ketiga penghapus, dan terakhir pensil warna. Yang pertama, adik-adik harus menggambar tempayan di kertas kosong ini ya, menggunakan pensil. Nanti kertasnya contohnya seperti ini. Nah, Tara, ini kan udah jadi nih tempayannya udah jadi. Nah, sekarang kalau udah jadi, adik-adik harus warnai dengan pensil warna. Nanti jadinya seperti ini. Tara. Jangan lupa kalau udah diwarnain, tulis di sini atasnya air menjadi anggur. Lalu nama, umur, sama hari dan tanggal hari ini. Minggu 17 Januari 2021. Oke, itu penjelasan untuk kelas kecil. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Tika mau menjelaskan tentang kelas besar.
Tara, seperti ini contohnya kelas besar ya. Oke. Yang pertama, alat dan bahannya adalah pertama kertas kosong, kedua pensil, ketiga penghapus, lalu keempat lem. Ini boleh pakai lem stick yang seperti ini, boleh juga pakai lem stick yang seperti ini. Lalu selanjutnya ada gunting, lalu selanjutnya ada kertas origami. Tara. Nah, untuk adik-adik yang tidak mempunyai kertas origami di rumah, adik-adik boleh potong kertas HPS ini. Nah, tapi jangan lupa adik-adik harus menyediakan kertas kosongnya 2. Karena satu untuk digambar, satu lagi kalau adik-adik tidak mempunyai origami, adik-adik boleh potong kertas tadi, lalu diwarnain. Seperti kayak kakak Tika bikin nih. Tuh, kertas putih yang diwarnain oleh pensil warna. Tara. Terakhir pensil warna ya, jangan lupa ya, sediain pensil warna juga ya kalau untuk adik-adik yang tidak mempunyai origami. Oke, cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik harus menggambar tempayan, sama seperti kelas kecil tadi. Tempayan di kertas yang kosong. Kalau udah digambar tempayannya, adik-adik gunting origaminya. Nih, boleh origami apa aja warnanya. Kalau nggak punya origaminya, boleh juga pakai ini gunting juga. Kertas putih yang diwarnain tadi, biar seperti kayak origami. Tapi guntingnya nanti menjadi seperti ini, kotak-kotak kecil, oke? Nih, kakak Tika kasih contoh ini, seperti kotak-kotak kecil kayak gini nih. Tara, nah, pokoknya dia kayak kotak-kotak kecil gitu ya, adik-adik. Tara, banyak tuh. Nah, nanti origaminya itu digunting menjadi kotak-kotak kecil. Setelah digunting kotak-kotak kecil, nanti adik-adik, nah, jadi kan udah gambar tempayan. Nah, nanti ditempelin deh origami kecil ini yang udah digunting ke tempayan. Begini nanti nempelinnya. Kalau udah ditempelin, tapi semua ya, supaya biar jadinya seperti ini. Nih, ini kan udah banyak nih, tuh, lihat tuh. Udah banyak kan kakak Tika tempelin. Nanti guntingnya kayak gini adik-adik ya. Seperti yang kakak Tika tempelin. Jangan besar-besar, biar muat. Nah, udah jadi nih kayak gini nih. Nanti juga jangan lupa tulis di atasnya, air menjadi anggur. Terus juga jangan lupa bikin nama, kelas, terus hari dan tanggalnya, Minggu 17 Januari 2021. Nah, adik-adik jangan lupa kalau sudah mengerjakan aktivitasnya, baik kelas kecil ataupun kelas besar, jangan lupa difoto. Nanti kalau udah selesai, dikirim, diupload di grup orang tua Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Oke adik-adik, jangan lupa ya dikerjain agar hasil karya kalian nanti ditampilin di video minggu depan selanjutnya. Oke, dadah. Terima kasih Kakak Sartika untuk aktivitasnya minggu ini. Semoga adik-adik semua bisa mengerjakannya dengan baik ya, adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Abang Novel punya satu pengumuman penting, yaitu adik-adik kita akan tetap beribadah online. Ya, Abang Novel nggak tahu sampai kapan, tapi untuk tahun ini ya ada yang berbeda. Dalam ibadah online kali ini, kami guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik untuk ikut ambil bagian dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, jadi adik-adik nanti bisa ikut membacakan ayat hafalan, membacakan hukum Taurat, dan juga mungkin bernyanyi puji-pujian adik-adik. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu, atau adik-adik atau guru-guru sekolah minggu yang akan menghubungi adik-adik nantinya. Oke adik-adik, itu saja. Kiranya ibadah online ini bisa tetap kita laksanakan sama-sama adik-adik ya. Adik-adik tidak bosan dan boleh tetap selalu semangat dalam beribadah di rumah. Adik-adik, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.
Dadah.